أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kedengaran? Yang belakang kedengaran enggak? Kedengaran. Kalau segini kedengaran enggak? Hah? Ya. Oke. Insyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu ya untuk pertemuan perdana ini, membahas untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai mustalah hadis, yang mana tadi mungkin sempat disinggung ya oleh Mas Fakih ketika menjelaskan fikih ya, bahwa ada beberapa istilah-istilah yang mana di dalam hadis itu yang perlu diketahui, misalnya sahih, dhaif dan seterusnya. Nah, ketika kita mempelajari ini mustalah hadis ini, maka kita akan menemui istilah-istilah tersebut dan kita akan memahami apa maksud dari istilah-istilah tersebut. Seperti itu. Itu gambaran secara umumnya. Kemudian di sini peserta sudah mendapatkan ini ya, semua sudah mendapatkan modul ya. Jadi modulnya ini berupa buku syarah ya, atau penjelasan dari matan yang kita bahas. Matan sudah jelaskan nggak tadi Mas Oke? Belum ya? Ya. Atau mudahnya seperti ini, kita di sini mengambil satu kitab ya, yang mana kitab itu berjudul Al-Baiquniyah. Al-Baiquniyah. Bisa dilihat di sini ya, kalau di covernya itu At-Ta'liqat Al-Athariyah ala Manzumatil Al-Baiquniyah. Nah, yang kita bahas ini adalah Al-Manzumah Al-Baiquniyah atau Nazom Al-Baiquni. Nazom itu apa sih nazom? Ada yang tahu? Nazom itu syair ya, benar. Nazom itu syair. Jadi dalam dalam ilmu ini ya, dalam semua ilmu ya, terutama kita bicara tentang ilmu-ilmu keislaman, itu ulama itu mengumpulkan ilmu tersebut dalam kitab. Nah, dalam kitab-kitab. Nah, kitab-kitab ini ada yang berbentuk tulisan biasa. Nah, seperti yang tadi antum pelajari ya, matan Goyah At-Takrib ya, atau matan Abi Syuja, itu berupa tulisan biasa atau an-nasr ya. Kemudian ada juga yang berupa bait gitu ya. Ada berupa bait, yaitu yang ini, bait ini Manzumah Al-Baiquniyah contohnya. Nah, apa sih untungnya ketika kita mempelajari ilmu itu dengan manzumah gitu? Apa sih keuntungannya daripada kita belajarnya itu pakai yang ini aja, yang tulisan-tulisan biasa? Keuntungannya adalah, yang utama adalah dihafal, mudah dihafal. Jadi manzumah itu kan ada polanya, kayak kalau di bahasa Indonesia ya kita seperti puisi ya, puisi atau syair, itu kan ada polanya. Nah, itu mudah dihafal. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita menghafal. Nah, ketika kita menghafal, otomatis kita akan punya ilmu yang kuat gitu ya, punya ilmu yang kuat. Ketika misalnya ditanya, ini nanti ya, tapi ya nanti kita insya Allah akan menemui. Misalnya ditanya, antum ditanya, hadis sahih itu apa gitu? Oh, hadis sahih itu ini gitu. Nah, antum bicara seperti itu dari mana gitu? Apa dalilnya, kasarannya kayak gitu? Antum cari di Quran, maksudnya di Al-Quran, di hadis ya, itu nggak ketemu ya. Definisi dari hadis sahih itu nggak ketemu ya, karena memang ya definisi itu dikembangkan oleh ulama kayak gitu kan. Itu dikembangkan oleh ulama, bukan yang ulama itu mengambil hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengumpulkannya menjadi satu definisi kayak gitu, gampangannya kayak gitu. Nah, ketika antum ditanya seperti itu, antum nggak bisa menjawab tentunya, karena apa dalilnya? Ya nggak tahu saya gitu. Nah, ketika antum menghafal matan ini misalnya Manzumah Baiquniyah, maka antum bisa menjawabnya. Nanti kita akan melewati definisi dari hadis sahih seperti itu contohnya. Nah,
Akan tapi sebelum memulai kita masuk ke dalam pembahasan mengenai Manzumah Baiquniyahnya, ada baiknya kita sebelumnya memulai ya, dalam setiap ilmu itu ada muqaddimah. Tadi sudah ada muqaddimah ilmunya, dijelaskan tentang muqaddimah ilmu. Udah jelaskan ya. Oh, berarti di sini juga ada muqaddimah ilmu. Jadi gunanya muqaddimah ilmu ini sangat penting, karena antum mau belajar apa saja ya, mau belajar ilmu apa saja, mau ilmu syariah atau misalnya ilmu fisika, kimia itu dan sebagainya, itu ketika antum memegang 10 ini, ketika memegang 10 poin dari muqaddimah ini, 10 poin penting yang harus diketahui sebelum masuk dalam suatu ilmu, itu antum bisa mendapatkan gambaran yang utuh terhadap ilmu tersebut. Nah, apa saja poinnya? Yang pertama adalah definisi. Nah, kemudian yang kedua objek, ya. Ketiga buahnya buah dari ilmu tersebut. Kemudian keempat keutamaannya. Kelima penisbatannya. Keenam penyusunnya yang pertama kali. Ketujuh nama-namanya. Kedelapan dasarnya. Kesembilan hukum syariat mempelajarinya, dan kesepuluh pembahasannya. Ini kalau antum terlewat nanti, insya Allah mungkin pekan depan akan dibagikan modul. Nah, di sini di modul itu sudah ada tentang 10 poin tersebut. Nah, karena modulnya belum selesai, maka di sini saya akan membacakan dahulu gitu. Jadi yang pertama adalah mengenai definisi. Definisi dari ilmu yang kita ingin pelajari itu. Nah, sekarang kita bicara tentang mustalah hadis ya, ilmu mustalah hadis. Definisinya apa sih mustalah hadis seperti itu? Maka definisinya adalah ilmu tentang kaidah-kaidah ya, yang dengannya diketahui keadaan matan atau sanad. Ya. Dari segi diterima atau ditolaknya. Saya ulangi ya. Ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya diketahui keadaan matan atau sanad, dari segi diterima atau ditolaknya. Jadi dari definisi ini sudah kebayang ya, kira-kira kita belajar apa? Kebayang nggak? Kebayang? Intinya adalah kita ingin mengetahui nanti ya, dari seluruh istilah-istilah yang disebutkan oleh ahli hadis itu, intinya itu ini diterima atau ditolak gitu. Maksudnya kita bisa menerima hadis ini, kita bisa menjadikannya itu dalil, atau kita tolak, nggak bisa gitu. Nah, itu dari istilah-istilah itu intinya kita ingin mengetahui tentang hasil akhir dari hadis itu, apakah diterima atau ditolak, seperti itu intinya. Nah, itulah definisi dari ilmu hadis. Nah, contohnya ketika kita mendengar sebuah hadis, idza dakhala ahadakumul masjida, ketika salah seorang di antara kamu masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'ataini, hatta yusalliya rak'ataini. Maka janganlah dia duduk ya, hingga dia salat 2 rakaat. Nah, idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, dan otomatis ketika kita mendengar nama Bukhari ya, kita tahu bahwa hadis ini sahih. Nah, sahih apalagi ya, nanti dulu ya, ini belum masuk ke sahih ya. Intinya hadis ini ketika sahih maka dia diterima, kayak gitu. Hadis ini diterima. Konsekuensinya apa kalau hadis ini diterima? Diamalkan ya kan. Konsekuensinya adalah diamalkan hadis ini. Maka ketika kita misalnya masuk masjid, maka sholatlah dulu 2 rakaat. Nah, nanti pembahasannya ke pembahasan fikih gitu ya, mengenai hukumnya atau sebagainya. Tapi intinya dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa ada keutamaan ketika kita masuk ke masjid kemudian kita sholat 2 rakaat sebelum duduk kayak gitu. Karena di sini disebutkan jangan duduk gitu ya, jangan duduk sebelum kita sholat 2 rakaat. Kemudian selanjutnya contohnya kita mendengar hadis lain. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ilan nar, atau falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Nah, itu artinya adalah barang siapa yang berbohong atasku ya, dengan sengaja ya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis ini sahih, bahkan mutawatir, nanti disebutkan juga mutawatir, diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dan lainnya. Nah, apa konsekuensi dari hadis ini? Sahih ya, ini hadis ini sahih. Konsekuensinya
Konsekuensinya apa? Ya berarti kita nggak boleh berbohong kayak gitu kan. Dan salah satu objek juga pembahasan dalam ilmu hadis ini, dalam ilmu mustalah ini adalah tentang hadis-hadis yang dusta ya, hadis-hadis yang dusta. Jadi ada orang-orang yang berdusta atas nama Nabi, yang kemudian membuat hadis baru, maka dia terancam dengan hadis ini ya, terancam dengan hadis ini. Nah, kemudian ketika kita mendengar satu perkataan, ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Pernah mendengar? Ya, i'mal lidunyaka, beramallah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu hidup selamanya. Perkataannya, saya tidak mengatakan ini hadis ya, saya cuma menyebutkan ini adalah perkataan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau meninggal besok hari gitu. Nah, oleh ulama atau saya sebutkan satu lagi supaya satu pembahasan, yaitu tentang hadis atau perkataan utlubul ilma walau fisin, ya, utlubul ilma walau fisin, tuntutlah ilmu hingga negeri Cina. Ketika kita bicara mengenai apa istilahnya itu, nasihat yang terkandung dalam hadis ini, tentunya kita bisa berbicara panjang gitu ya. Ya berarti kita harus beramal seperti ini, kita harus beribadah seperti ini dan seterusnya. Tapi kita tidak bicara itu. Kita bicara status hadis ini dulu gitu ya. Sebelum kita bicara itu, kita bicara dulu. Hadis ini benar nggak sih dari Rasulullah? Karena kita sering sekali mendengar mungkin khotib-khotib atau orang-orang yang berceramah itu sering mengatakan hadis berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan gitu. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya dan seterusnya. Di awal dia mengatakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti itu maksudnya adalah hadis kan, ya kan? Perkataan Rasulullah, menyandarkan satu perkataan pada Rasulullah. Konsekuensinya apa? Ya ketika perkataan itu dari Rasulullah, ya otomatis ada konsekuensi amal di situ. Nah, kalau hadis itu tidak sahih atau tidak bisa diterima, otomatis apa yang konsekuensinya? Ya kita tidak boleh atau tidak bisa mengamalkan hadis itu. Nah, tapi itu nanti akan panjang pembahasannya. Intinya secara gambaran aja, ketika sahih maka hadis itu bisa kita amalkan konsekuensinya kan. Nah, adapun ketika dhaif maka dia tidak bisa diamalkan. Nah, itulah objek pembahasan dari mustalah hadis gitu ya. Pembahasannya itu kita mencari tahu bagaimana apakah hadis ini sahih atau hadis ini dhaif seperti itu. Sehingga nanti ya apakah bisa diamalkan atau tidak. Gitu. Nah, kemudian itu tadi mengenai definisi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah objek dari pembahasan mustalah hadis. Nah, pembahasan mustalah hadis ini tentunya adalah hadis ya kan. Namanya aja kita mencari tahu hadis sahih dan hadis yang tidak sahih seperti itu, atau hadis yang diterima dan hadis yang tidak diterima. Nah, akan tapi lebih spesifiknya lagi, objek yang dibahas adalah sanad dan matan. Nah, apa itu sanad? Sanad adalah silsilah ya, atau jalur-jalur dari seorang rawi ya, silsilah atau jalur-jalur dari seorang rawi ke matan hadis. Nah, itu tadi ada matannya lagi. Sekarang matan. Definisi matan adalah apa yang berada di akhir sanad berupa isi dari sebuah hadis tersebut. Untuk memudahkan, kita ambil contoh yang gampang dulu ya. Misalnya Rifki mengucapkan satu perkataan A gitu ya, atau menceritakan satu kejadian kayak gitu. Oh, saya tadi habis dari Darul Hikam. Kemudian di jalan dia bertemu dengan siapa namanya? Zaki. Ya, bertemu dengan Zaki. Kemudian Zaki mengatakan, oh, Zaki mendengar cerita dari Rifki gitu ya. Nah, kemudian Zaki setelah itu pergi lagi ketemu dengan Danang. Ya, ketemu dengan Danang kemudian mendengar cerita juga dari Zaki bahwa Rifki tadi habis dari Darul Hikam. Ya. Kemudian di akhir siapa? Fakhru. Ya, di akhir Danang bertemu dengan Fakhru dan kemudian menceritakan cerita yang sudah didengarkan dari siapa namanya? Dari Zaki. Nah, ketika Fakhru menceritakan, otomatis apa yang dia katakan? Oh, tadi Rifki
dari habis keluar dari Darul Hikam atau setelah ada kegiatan dari Darul Hikam. Nah, apa yang dikatakan itu, cerita tersebut itu merupakan matan. Sedangkan ketika jalur penerimaannya itu ya, dari Fakhru ya, Fakhru mendengar dari Danang mendengar dari Zaki mendengar dari Rifki, itu merupakan sanad. Kebayang nggak? Ya. Kebayang ya? Saya ulangi lagi ya contohnya ya. Misalnya Rifki tadi setelah ada kegiatan dari Darul Hikam, kemudian Rifki menceritakan, saya tadi dari Darul Hikam, menceritakannya kepada Zaki. Kemudian Zaki menceritakan juga kepada Danang, cerita yang sama ya. Rifki tadi dari Darul Hikam, seperti itu. Kemudian Danang menceritakan ke Fakhru. Rifki ceritanya sama juga, Rifki dari Darul Hikam. Nah, ketika Fakhru misalnya menyebutkan ke saya cerita tersebut, kemudian saya menyampaikan ke orang-orang lain, maka cerita itulah intinya matannya itu tadi, gitu. Nah, kemudian sanadnya itu adalah jalur dari cerita tersebut, seperti itu. Kalau kita praktekkan langsung, kita bisa lihat di hadis Bukhari misalnya, contohnya di hadis nomor pertama. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, yang kita sering dengar itu kan, ya kan? Innamal a'malu binniyat dan seterusnya hadis tersebut. Nah, innamal a'malu binniyat itu merupakan matan. Nah, kemudian sebelumnya biasanya disebutkan kalau di hadis arba'in nomor 1, itu an Amirul Mukminin ya, Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tapi kalau di hadis di arba'in itu cuma disebutkan di situ saja. Kalau kita mau tahu lengkapnya, nah maka kita buka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kita buka Sahih Bukhari yang asli ya, bukan yang mukhtasar atau yang bukan yang ringkasannya, tapi yang aslinya. Kita lihat di awal itu akan ada sanadnya, itu akan disebutkan. Di sini saya coba contohkan. Di sini disebutkan haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya bin Sa'id, qala akhbarani Muhammad, dan seterusnya. Nah, haddatsana itu maksudnya adalah telah menceritakan pada saya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Ini gurunya Imam Bukhari. Kemudian Al-Humaidi ini tadi gurunya Imam Bukhari berkata juga haddatsana Sufyan, ya, menceritakan padaku Sufyan, dan seterusnya. Itulah merupakan sanad, gitu. Dan kalau di Sahih Bukhari ya, di kitab-kitab Kutubus Sittah atau kitab-kitab hadis yang lain itu disebutkan lengkap ya, Tujuannya apa? Ya supaya bisa diteliti satu persatu sanad ini. Barangkali nanti ada satu perawi yang misalnya dia lemah hafalannya, sehingga dia tidak bisa hadis ini menjadi hadis dhaif dan seterusnya. Itulah gunanya disebutkan sanad, ya. Gunanya kita menyebutkan sanad. Nah, adapun kalau misalnya kayak di hadis arba'in, yang dikejar adalah bukan mengenai status hadisnya, akan tetapi mengenai hikmah yang terkandung dalam hadisnya. Oleh karena itu tidak terlalu dibahas mengenai sanadnya, tidak disebutkan sanadnya, untuk meringkas seperti itu. Ke gambar ya, tapi ya, mengenai sanad dan matan ya. Ada yang masih bingung nggak mengenai sanad dan matan? Ada yang masih bingung? Ya, intinya sanad. Ada pertanyaan? Hadis yang Bukhari yang mana? Maksudnya? Ya, Imam Bukhari itu kan memiliki ini ya, kitab Sahih Bukhari kan, ya. Nah, di situ beliau mencantumkan hadis-hadis yang beliau terima dari gurunya. Nah, ya di hadis-hadis itu beliau menyebutkan sanadnya. Beliau menyebutkan sanadnya sekaligus matannya. Nah, adapun Imam Bukhari sendiri ya termasuk maksudnya dia termasuk ketika misalnya kita ada muridnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Bukhari, ya dia termasuk dalam bagian sanad itu, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu lanjut ya. Paham ya sanad dan matan ya? Karena ini penting ya. Kita mempelajari tentang sanad dan matan. Kalau sanad dan matannya belum kegambar ya bingung nanti ke depannya seperti itu. Kemudian buah dari mempelajari ilmu mustalah hadis. Buahnya adalah yang pertama mengetahui istilah para ulama hadis. Ya, tentang sahih, dhaif, kemudian tadi disebutkan Mas pakai ya syadz, muttarib, dan seterusnya. Kita bisa tahu ketika kita mempelajari ilmu ini. Kemudian yang kedua
tentunya mengetahui mana hadis yang sahih dan dhaif. Nah, jelas itu ya. Dan yang ketiga, menapak tilas dan mengetahui perjuangan para ulama ahli hadis. Nah, jadi ini salah satu buahnya ya. Ketika kita misalnya membaca Arba'in ya, Arba'in An-Nawawi, kita kan cuma membaca An Amiril Mukminin, Abi Hafsin dan seterusnya, kemudian Innamal a'malu binniyat. Kemudian nanti di bawahnya kalau ada keterangannya, sahih misalnya seperti itu. Udah. Akan tapi ketika kita mempelajari dengan sanadnya, kita mencari tahu apa, membuka kitab-kitab aslinya ya, seperti Sahih Bukhari, kemudian kita melihat sanadnya, matannya, kemudian kita melihat bagaimana perjuangan ulama itu mempelajari apa, mengetahui ya, memisahkan hadis-hadis yang sahih dan dhaif itu sangat luar biasa, perjuangannya sangat luar biasa ya. Dan juga ada apa namanya, seperti zaman ulama zaman dahulu itu ya, ketika mencari hadis itu benar-benar melakukan perjalanan yang tidak mudah gitu ya. Ada yang menempuh perjalanan dari Baghdad ya, dari Andalus ya kalau nggak salah, dari Andalus Spanyol sampai ke Baghdad, sampai ke Irak, berjalan kaki ya. Di zaman dulu apa ya, berjalan kaki atau naik kuda paling ya, naik kuda atau unta. Ya itu dari apa namanya, Baghdad sampai dari Andalus Spanyol sampai ke Baghdad. Ada juga yang sahabat yang ketika itu ingin mendengar hadis, dia berjalan kaki selama 1 bulan, melakukan perjalanan selama 1 bulan. 1 bulan ya, itu bukan waktu yang sebentar ya. Maka dengan kita mempelajari ini, salah satunya kita bisa mengetahui perjuangan mereka, kayak gitu. Kemudian lanjut, poin keempat adalah keutamaan mempelajarinya. Keutamanya adalah tentunya sebagaimana itu kembali lagi ke definisi awal ya dari ilmu mustalah, yaitu kita ingin membedakan antara hadis yang sahih dan kita mengetahui hadis mana yang sahih dan hadis mana yang dhaif. Nah, dan ketika kita mengetahui hadis yang sahih, otomatis kita mengamalkannya, atau ya maksudnya ya, otomatis kita mengikuti petunjuk Nabi yang mulia. Dan sebagaimana kita tahu bahwa kita hidup di zaman fitnah, ya kan? Dan ada sebuah hadis ya, dan ada sebuah hadis yang mana menyebutkan fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati. Ya, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Sesungguhnya siapa yang hidup setelah kalian atau setelahku ya, setelah sepeninggalku, ini hadis hadis yang sahih insyaallah ya. Itu maka dia akan melihat satu ikhtilaf, satu perselisihan yang sangat besar gitu di kalangan kaum muslimin, dan kita bisa lihat sekarang gitu kan. Maka apa kunci yang diberikan oleh Rasulullah untuk selamat dari zaman ini, yaitu fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ya, dan sunnahnya khulafa'ir ar-rasyidin ya. Khulafa'ir ar-rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, dari mana kita tahu sunnah beliau itu? Dari hadis, ya kan? Nah, hadis ada yang sahih, ada yang dhaif. Maka ketika kita bisa tahu hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, dan kita mengikuti hadis yang sahih, maka kita sudah berpegang teguh melaksanakan perintah Rasulullah ini ya, supaya selamat dari zaman fitnah, yaitu berpegang teguh dengan sunnah beliau. Kemudian juga dikatakan ahlul hadis hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahum sahibu. Jadi ahlul hadis itu merupakan keluarga Nabi ya. Ahlul hadis merupakan keluarga Nabi. Meskipun mereka, maksudnya keluarga Nabi itu tidak membersamai ahlul hadis ya, atau meskipun ahlul hadis ini tidak membersamai mereka, keluarga Nabi, akan tapi nafas-nafas mereka membersamai para keluarga Nabi. Ya, bagaimana tidak? Dia setiap harinya itu menghabiskan waktu untuk mempelajari, menelaah hadis. Imam Bukhari ya, ketika menulis Sahih Bukhari ini, itu ketika tidur beliau tidak pernah tertidur yang pulas gitu ya. Beliau itu tertidur dalam satu malam, beliau itu terbangun sekitar 20 kali. Bayangkan ya. Terbangun selama 20 kali kira-kira. Ada yang ini kisah dari seorang sahabatnya yang pernah menginap bersama Imam Bukhari. Jadi tidur, kemudian bangun, menulis hadis.
tidur lagi, terbangun lagi sebanyak 20 kali. Otomatis itu kan apa ya? Kalau bisa dibilang kita mungkin kalau menurut ilmu medis sekarang itu bukan hadis yang hadis lagi. Bukan tidur yang baik kan ya. Tidur terbangun gitu ya. Tidak pulas gitu lah ya kasarannya. Nah, akan tapi itulah perjuangan mereka yang mana sehingga dengan perjuangan itulah kita bisa menikmati sekarang ya. Menikmati hadis Sahih Bukhari, Sahih yang sudah Sahih semua hadisnya. Kemudian kita bisa beramal dengan hadis-hadis tersebut. Coba bayangkan, ketika misalnya mereka itu tidak melakukan perjuangan seperti itu. Tentunya sekarang kita tidak tahu bagaimana Islam itu yang benar gitu. Bagaimana ibadah kita, apakah sudah sesuai dengan Nabi atau tidak. Tidak bisa tahu karena tidak ada hadisnya seperti itu. Itulah perjuangan salah satu keutamaan kita mempelajari ilmu mustalah hadis ini. Kemudian nisbahnya ya, ilmu mustalah hadis merupakan bagian dari ilmu syar'i. Nah, selanjutnya nisbahnya itu aja. Kemudian penyusunnya pertama kali. Nah, penyusunnya pertama kali di sini ada dua ini ya, penyusun ini terbagi menjadi dua. Yang pertama penyusun dari segi hadisnya, kemudian yang kedua penyusun dari segi ilmu mustalah hadisnya. Ya. Kalau dari segi hadisnya, yang pertama kali ya di buku-buku itu disebutkan bahwa yang pertama kali menulis hadis adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, di antara cerita yang menarik ya, ketika beliau menulis hadis ini, yaitu diriwayatkan dari Shalih bin Kaisan. Ini sahabat beliau. Ketika itu beliau mengatakan, saya dan saya dan Az-Zuhri, ya Az-Zuhri ini yang menulis pertama kali hadis ini, sama-sama menuntut ilmu. Kemudian beliau berkata, Az-Zuhri ini berkata, marilah kita menulis apa yang datang dari Nabi. Maksudnya, marilah kita menulis hadis. Akan tapi Shalih bin Kaisan ini mengatakan, tidak usah gitu. Tidak usahlah kita tulis gitu. Mungkin cukup kita hafal saja gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Shalih bin Kaisan mengatakan pada akhirnya saya lupa dan dia ingat gitu. Maksudnya apa? Tingkatan ulama pun ya itu masih menulis gitu ya, masih membuat catatan. Nah, bagaimana dengan mungkin kita ya yang hafalannya tidak sewah tidak sewah Imam Bukhari atau tidak sewah Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini salah satu ulama yang memiliki hafalan hadis yang sangat banyak, ratusan ribu. Imam Bukhari hafalan hadisnya 300.000, 100.000 yang sahih, 200.000 yang dhaif. Dan ulama-ulama lain juga sebanyak itu ya. Imam Ahmad 1 juta hadis. Nah, itu dihafal ya dengan sanadnya, bukan cuma matan saja. Itu saja ya. Seperti Imam Az-Zuhri ini masih menulis gitu ya. Nah, makanya kalau ada yang tidak menulis, maka mungkin husnuzon kita hafalannya sekuat Imam Bukhari kayak gitu ya. Kalau Imam Bukhari memang tidak menulis ya, karena tidak punya kertas ya. Tidak punya kertas dan tidak punya tinta. Zaman dahulu mahal ya kertas dan tinta ya. Tidak menulis wajar, tapi beliau hafalannya kuat kayak gitu. Nah, kalau sekarang tinta mudah, kertas mudah, kalau nggak menulis berarti husnuzon kita adalah dia hafalannya sekuat Imam Al-Bukhari gitu ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kemudian itu tadi ya, penulisnya yang pertama menulis hadis adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, adapun yang pertama kali mengumpulkan hadis ya, yang pertama kali menyuruh untuk mengumpulkan hadis adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, cucu dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya itu dari segi hadisnya ya. Tadi siapa yang pertama kali menulis hadis? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Terus yang pertama kali mengumpulkan Umar bin Abdul Aziz. Nah, adapun untuk mustalah hadisnya, jadi dahulu itu gimana ya? Dahulu itu tidak ada ya yang ulama itu menyebutkan sahih adalah definisinya seperti ini gitu ya. Tidak ada seperti itu dahulu itu. Nah, kemudian ada ulama yang kemudian mengumpulkan menjadi ilmu khusus supaya orang-orang yang misalnya tidak orang-orang seperti kita ini ya, ini manfaatnya ke kita kan sebenarnya. Itu bisa mengetahui apakah yang dimaksud oleh sahih, apa yang dimaksud dhaif dan seterusnya. Nah, itu yang pertama kali mengumpulkan adalah Abu Muhammad Ar-Romahur Muzi. Susah ini namanya. Abu Muhammad Ar-Romahur Muzi.
Romahur Muzi di kitab beliau yang berjudul Al-Muhaddits Al-Fasil. Itu yang pertama kali mengumpulkan. Kemudian nama-nama dari ilmu ini ada mustalah hadis, kemudian usulul hadis, qawaidul hadis. Ini nggak apa-apa ya, untuk sekarang coba ditulis dulu aja. Nanti insya Allah minggu depan ada modulnya. Jadi tadi nama-namanya mustalah hadis, usulul hadis atau qawaid hadis. Mustalah, usul hadis atau qawaidul hadis. Maksudnya menulis hadis itu dalam bentuk buku? Iya, menulis di kertas. Kalau dalam bentuk yang lain kan di zaman Rasulullah udah ada. Ya, akan tapi di sini yang disebutkan oleh para ulama itu itu mungkin ini ya. Kalau kita coba pikirkan itu mungkin menulis dari disusun gitu loh. Disusun. Dalam artian menulis di lembaran kertas yang mana itu sudah tersusun kayak gitu. Kalau misalnya zaman dahulu kan ditulisnya itu pokoknya ada objek ya, ada objek yang bisa ditulis, maka ditulis di situ. Sebagaimana Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu kan zaman dahulu itu ditulis di mana saja yang bisa ditulis. Kemudian setelah itu baru dikumpulkan menjadi satu, kemudian baru dicetak gitu ya, menjadi satu kertas, menjadi satu mushaf seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya dasar ilmu ini adalah Al-Quran dan hadis. Jadi dari dasar ini ada satu hal yang penting yang saya ingat mengenai ilmu mustalah ini, dikatakan ya oleh para ulama merupakan ilmu yang paling sedikit khilafnya, katanya seperti itu. Kenapa? Karena ilmu ini sebenarnya berdasarkan mengambilnya itu berdasarkan perasaan kayak gitu ya, berdasarkan perasaan. Dalam artian seperti ini. Ketika misalnya berbicara tentang hadis mutawatir. Ada yang mengatakan hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh 40 orang minimal. Nah, tapi sekarang saya beri contoh. Misalnya ada satu perkataan ya atau hadis yang diriwayatkan oleh orang Indonesia, oleh orang Malaysia, oleh orang Eropa, oleh orang Amerika, itu sama, lafadznya sama. Kira-kira mungkin nggak mereka? Nah itu zaman dulu belum ada komunikasi yang seperti sekarang. Tapi mereka meriwayatkan hadis dengan lafadz yang sama, persis lafadznya. Kira-kira mungkin nggak mereka berbohong? Sama-sama bersatu untuk berbohong gitu. Paham maksudnya? Maksudnya mereka itu berkumpul untuk kemudian membuat satu hadis kebohongan, kemudian menyebarkannya. Nggak mungkin, karena ini orang yang jauh ya, orang-orang yang jauh, yang mana susah sekali bertemu ketika zaman itu, tapi mereka meriwayatkan hadis yang sama. Dan banyak ya, misalnya ada 10 orang di masing-masing di 10 daerah seperti itu. Nah, otomatis ini bisa dihukumi juga sebagai mutawatir. Maka itu kayak feeling gitu ya. Ada unsur itunya, ada unsur ininya dalam penyusunan ilmu hadis ini. Ada unsur kehati-hatian dan juga unsur perasaan gitu ya. Kira-kira ini bisa nggak ya diterima gitu ya. Rasa-rasanya hadis ini bisa diterima nggak ya. Tapi tentunya perasaan ini berdasarkan perasaan yang benar gitu ya. Bukan perasaan-perasaan yang dari perasaan-perasaan yang entah dari mana datangnya kayak gitu. Tapi perasaan-perasaan yang juga ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis seperti itu. Kemudian hukum mempelajarinya, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya jika ada satu orang yang mempelajari, gugur ya kewajiban bagi yang lainnya. Kemudian pembahasan-pembahasannya itu ada banyak, dan itu sudah dikumpulkan di salah satunya di manzumah ini ya, manzumah Al-Baiquniyah. Nanti pembahasan-pembahasannya itu isi dari manzumah inilah pembahasan dari ilmu mustalah hadis. Nah, selanjutnya kita beranjak kepada mengapa sih kok kita memilih nazom ini. Pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa pemilihan nazom itu berguna untuk menghafal ya. Tujuannya adalah untuk dihafal. Dan salah satu ya mungkin sedikit cerita juga, ketika saya mempelajari nazom ini, manzumah Baiquniyah ini, ketika tingkat 2 ya, semester 3, ketika tingkat 2. Nah, ketika itu intinya
setelah mempelajari dari Ustadz guru saya waktu itu, Ustadz Abu Khalid Reza Gunarsa. Nah, kemudian setelah sekian 1 semester beliau memberikan ujian. Nah, ibroh yang ingin saya bagikan adalah di sini ketika ujian ada yang mendapatkan nilai sangat bagus 90 dan sebagainya. Ada yang mendapatkan nilai yang kurang. Nah, apa yang membedakan mereka ini? Nilainya bagus dan nilainya kurang? Itu adalah salah satunya adalah dari segi hafalannya dan juga dari bahasa Arab. Gitu. Makanya saya menghimbau ya bagi peserta Ma'had Al-Muhandis ini supaya pertama berusaha menghafal, terutama ini ya ketika Manzumah Baiquniyah ini berusaha dihafalkan semaksimal mungkin lah, 1 hari 1 bait lah, itu mudah ya insya Allah kan, ini cuma 34 bait. Nah, yang kedua bahasa Arab juga jangan ditinggalkan gitu. Jadi jangan sampai belajar mustalah tapi tidak sekaligus mempelajari bahasa Arab, karena itu seperti nggak punya kepala gitu ya, seperti orang yang tidak berkepala. Dikatakan oleh para ulama seperti itu. Orang yang mempelajari ilmu mustalah tanpa mempelajari nahwu itu seperti orang yang tanpa punya kepala gitu. Orang yang punya kepala. Ya maksudnya ya nggak bisa ini susah seperti itu. Nah, kemudian nazom ini ya memang salah satu nazom yang sangat mudah terutama untuk pemula. Karena apa? Dia cuma 34 bait. Ya, 34 bait pertama. Kemudian dia tidak terlalu membahas, ya tidak ada khilaf satupun gitu ya, yang dibahas di situ. Tidak ada khilaf yang dibahas di situ. Dan selanjutnya juga tidak semua istilah, nah ini juga salah satu kekurangan dari nazom ini, tidak semua istilah dimasukkan. Jadi ketika sudah mempelajari Manzumah Baiquniyah, apakah kita sudah mengetahui semua istilah ulama hadis? Jawabannya tidak. Ya. Karena tidak semua istilah beliau masukkan. Tujuannya adalah untuk memudahkan ya, Karena nanti ada istilah-istilah yang agak susah dipahami, kalau beliau masukkan nanti orang pusing kayak gitu. Nanti orang pusing. Makanya nazom ini adalah untuk pemula seperti itu. Nah, mengenai kitab-kitab manzumah kitab-kitab mustalah hadis yang lain itu ada banyak sekali. Nah, kalau yang mudahnya yang diringkas oleh para ulama itu, kalau level 1 istilahnya untuk pemula itu kita memang dianjurkan untuk belajar Manzumah Al-Baiquniyah. Kemudian level 2-nya ada namanya Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar itu tentang mustalah hadis juga ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi bentuknya bukan manzumah ya, bukan nazom, tapi tulisan biasa. Ada yang pernah dengar Ibnu Hajar? Ibnu Hajar tahu ya, Bulughul Maram ya, penulis Bulughul Maram itu Ibnu Hajar, itu juga memiliki buku mustalah hadis atau kitab mustalah hadis yang berjudul Nukhbatul Fikar. Kemudian selanjutnya juga kalau tingkat yang paling atas itu nanti ada namanya Alfiyah Iraqi, Al-Iraqi. Alfiyah ya, 1000 bait. Nah, itu ya. Kalau yang mau benar-benar fokus ya mempelajari hadis itu wajib itu hukumnya menghafalkan itu ya, wajib hukumnya. Kan tapi ya kita ini aja lah ya, kita masih sama-sama belajar, sama-sama dasar, maka kita tidak usah melihat ke itu dulu. Tapi kita belajar dari dulu Manzumah Baiquniyah, kita hafalkan dan kita benar-benar pahami apa makna yang dimaksudkan oleh si Baiquni ini tadi. Nah, Baiquni ini bernama lengkap Umar, ya penulisnya ini Al-Baiquni ini bernama lengkap Umar bin Muhammad Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Walam tapi tidak disebutkan apa maksud Al-Baiquni di sini ya. Kalau Ad-Dimashqi maksudnya adalah dia orang Damaskus. Ya. Asy-Syafi'i apa? Mazhabnya mazhab Syafi'i. Nah, akan tapi yang menarik dari penulis Manzumah ini adalah beliau ini sangat sedikit kalau kita cari biografinya bisa ditemukan. Sangat susah biografi beliau ini ditemukan. Karena apa? Dalam tanda kutip memang agak misterius gitu ya. Agak tidak diketahui orangnya. Bahkan namanya sendiri ada yang berselisih. Ada yang mengatakan namanya itu Umar, ada yang mengatakan namanya Toha. Ya. Toha bin Muhammad bin Al-Baiquni, atau ada yang mengatakan juga Umar. Nah, salah satu hikmah dari ketidak terkenalan beliau adalah beliau ini tidak terkenal, tapi kitabnya terkenal sekali. Maka barangkali ini salah satu tanda keikhlasan beliau ya dalam menulis kitab.
Salah satu tandanya adalah dijadikan kitab ini terkenal meskipun beliaunya sendiri tidak terlalu terkenal. Itu ringkas ya, ringkasannya dari biografi penulis ya, karena memang yang ditemukan oleh ulama itu cuma situ aja. Lahirnya, wafatnya kira-kira tahun 1080 Hijriah. Sudah, hanya itu saja, nama dan wafatnya. Jadi tidak ada gurunya siapa saja, kemudian karyanya apa saja, itu susah sekali ditemukan, hampir tidak ada. Jadi cuma nama dan wafat tadi ya. Nah, kemudian Baikunia ini sendiri sangat terkenal ya, Manzumah Baikunia ini sangat terkenal di kalangan para penuntut ilmu. Maka banyak ulama yang telah memberikan syarah atau penjelasan bagi Manzumah ini. Di sini ada sangat banyak disebutkan di buku di halaman 14. Akan tapi mengapa yang kita ambil yang ini, yaitu At-Ta'liqat Al-Athariyah, karena ini adalah dari yang saya amati ya, merupakan satu buku yang sangat ringkas, cuma 50 halaman, sangat ringkas ya. 50 halaman itu dipotong sama awal-awal muqaddimah ini berarti kira-kira 18 ya. Dimulai pembahasan tentang Manzumah itu halaman 20 sampai halaman 54. Berarti cuma 34. Pas ya. 34 halaman, baitnya 34. Pas ya. Sekitar 34 halaman. Sangat pendek ya, sangat pendek sehingga dan kita tidak perlu bertele-tele ya dalam bahas ini. Tidak perlu nanti terlalu banyak membahas khilaf, itu nanti tingkatan yang selanjutnya. Tapi untuk dasar kita ambil aja syarah atau penjelasan yang ringkas, yaitu ini Ta'liqat Al-Athariyah. Dan beliau juga selain ringkas, akan tapi beliau juga mengambil definisi-definisi itu benar-benar definisi yang banyak dipakai gitu. Misalnya definisi tentang nanti ada hadis musalsal. Nah, beliau mengambil definisi yang paling banyak dipakai oleh ulama, kemudian itulah yang dijadikan definisi yang dituliskan oleh beliau di sini, di buku ini. Ini sangat bagus ya buku ini, insyaallah. Nah, kemudian selanjutnya kita coba buka halaman 18. Jadi sebelum masuk juga ini ada di sini penulis mencantumkan sebelumnya ahamiyatul isnad atau keutamaan isnad ya, pentingnya isnad ya, pentingnya sanad. Ya. Di sini penulis mengatakan al-isnadu ya, al-isnadu khassisatun fadilatun li hadhil ummah. Halaman 18 ya. Isnad itu merupakan satu kekhususan fadilah ya, kekhususan yang utama li hadhil ummah, bagi umat ini. Walaisat li ghairiha minal umami as-sabiqah. Dan sanad ini tidak ditemukan atau tidak ada di umat-umat sebelum kita gitu. Di umat-umat sebelumnya itu tidak ada. Kemudian kenapa disebut khassisatun fadilatun atau kekhususan yang utama? Beliau menyebutkan di sini li'anna lahu qimatan kubra, karena dia punya nilai yang sangat besar fi dinillah ya, di agama Allah ini. Walihada sumiyat al-ummatul islamiyah ya. Maka dari itu umat Islam ini juga dinamai ummatul isnad, umat sanad ya, umat dengan sanad. Nah, kemudian langsung saja kita ke perkataan ulama di sini ya. Qala Sufyan Ats-Tsauri ya, berkata Sufyan Ats-Tsauri, al-isnadu silahul mukmin. Isnad itu silahnya al-mukmin. Silah apa? Silah pedang ya, senjata atau pedang. Pedangnya orang beriman. Fa idza lam yakun ma'ahu silah, seandainya orang mukmin ini tidak memiliki pedang, fa bi ayyi syai'in yuqatil, maka dengan apa dia berperang, kayak gitu. Jadi maksudnya ketika kita memegang isnad, kita memiliki isnad, menjaga isnad ini, maka itu bagaikan senjata bagi kita. Ada orang yang mau merubah agama ini, tidak bisa, ada isnad, ada sanad, kayak gitu. Dan inilah merupakan senjata yang sangat kuat. Antum tidak bisa temukan di mana ajaran manapun itu yang memiliki isnad seperti ini, seperti agama kita. Gitu. Kemudian juga berkata Abdullah bin Mubarak
Abdullah bin Al-Mubarak, beliau mengatakan al-isnadu indi minad din. Sanad itu di sisi kami merupakan bagian dari agama. Laulal isnad, ya, kalaulah bukan karena isnad, laqala man syaa ma syaa, maka akan berkata siapapun sekehendaknya, itu ya maksudnya. Laqala man syaa ma syaa, ya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada isnad, tidak ada sanad, maka semua orang berhak mengatakan satu perkataan sesukanya dia, seperti itu. Maksudnya apa? Ya ketika kita misalnya ada orang yang orang ini tidak terlihat dia itu tidak terlihat orang yang belajar agama, ya. Maksudnya dia memang tidak mengkhususkan diri di agama, tidak belajar agama. Kan tapi kemudian dia berbicara mengenai ilmu-ilmu yang sangat sangat berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang Islam yang mana itu tidak layak ya bagi dia untuk berkata seperti itu, karena dia tidak punya background sejarah yang mana dia belajar tentang agama itu. Nah, maka inilah ketika dia istilahnya tidak memiliki isnad itu tadi, tidak memiliki sanad dalam belajarnya itu, maka atau tidak memiliki guru dalam belajarnya, ya maka itulah yang terjadi gitu. Bukan berarti tidak memiliki guru nih berarti kita harus harus berguru banget gitu ya, maksudnya gimana ya, harus berguru banget ya, kita harus berguru secara khusus, enggak seperti itu ya. Maksudnya kita misalnya mendengarkan rekaman, mendengarkan kajian, itu lebih baik seperti itu, jangan membaca sendiri, karena kalau membaca sendiri itu bahaya. Dan banyak sekali orang-orang yang tergelincir karena membaca sendiri. Bukan berarti tidak boleh, bukan, tapi kebanyakannya itu tergelincir atau salah dalam memahami ilmu tersebut ya gitu. Nah, kemudian ada perkataan Ibnu Sirin di sini. Ini berkaitan dengan perkataan Ibnu Mubarak ini tadi. Berkaitan dengan perkataan Ibnu Mubarak, laqala man syaa ma syaa. Ini dijelaskan lebih lanjut ya oleh Ibnu Sirin. Kanu fiz zamanil awal, ya. Mereka maksudnya mereka para ulama sebelum beliau, fiz zamanil awal, di zaman-zaman awal. Maksudnya apa zaman awal? Di zaman-zaman sahabat ya. Zaman-zaman sahabat masih hidup. La yas'aluna 'anil isnad. Mereka tidak bertanya tentang sanad gitu ya. Tidak bertanya kamu mendapatkan perkataan ini dari siapa gitu. Kamu mendapatkan ini dari mana gitu. Tidak bertanya seperti itu. Kemudian falamma waqa'atil fitnah, maka ketika fitnah itu terjadi ya, fitnah peperangan, fitnah kedustaan mulai tersebar, sa'alu 'anil isnad. Mereka para ulama itu mulai bertanya tentang sanad. Ya, ini ketika di zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in mulai sanad ini mulai dipertanyakan. Antum mendapatkan hadis ini dari siapa? Nah, ini kenapa ditanya seperti itu? Likai ya'khudhu haditha ahli sunnah, supaya mereka itu mengambil hadis itu hanya dari ahli sunnah, gitu ya. Likai ya'khudhu haditha ahli sunnah wa yada'u haditha ahli bid'ah, ya. Dan mereka meninggalkan, supaya mereka bisa juga meninggalkan hadisnya ahlul bid'ah, kayak gitu. Karena di zaman tabi'in sudah mulai tersebar ketika itu fitnah. Apa firqah pertama yang muncul? Bukan. Qadariyah, yang mana mereka mempertanyakan mengenai qadar ya, makanya disebut Qadariyah. Ketika itu sudah mulai ada fitnah itu. Maka para ulama menghindari hadis-hadis dari mereka, gitu. Menghindari hadis-hadis dari mereka supaya istilahnya agama ini selamat kayak gitu ya, supaya agama ini selamat. Maka mereka menghindari hadis-hadis dari ahlul bid'ah seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh penulis mengatakan, lidzalika uniyal muhadditsuna bitanqihil asanid wal bahthi fiha, ya. Oleh karena itu uniyal muhadditsun, maka isnad itu menjadikan muhaddis ini memperhatikan bitanqihil asanid, dengan dia mulai para ahli hadis ini mulai mengoreksi atau memperhatikan sanad-sanad yang dari hadis-hadis yang mereka terima kayak gitu. Wal bahthi fiha, dan ya bahth itu
seperti mendiskusikannya dengan orang ataupun dia mencari-cari dari referensi seperti itu bahas. Lammalaha min ahamiyatin kabiratin jiddan ya. Yang mana dari perbuatan mereka itu merupakan satu ahamiyatin kabirah, yang satu satu hal yang sangat penting ya, sangat-sangat penting gitu ya. Fi tamhisin nasil hadis wa naqdihi. Ya, dalam istilahnya menjaga ya atau membersihkan nas hadis dan memisahkannya dari yang sahih dan yang dhaif seperti itu. Innahu la yumkinul wusul, maka karena apa? Tidak mungkin ya kita itu mencapai, atau la yumkinul wusul itu tidak mungkin mencapai ilal matni kepada matan illa an tariqil bahthi fil isnad, kecuali dengan kita bahas atau kita meneliti tentang sanad ini gitu ya. Kita meneliti tentang sanad ini apakah sanad yang bisa diterima atau sanad yang tertolak. Nah, dan seterusnya ini tidak perlu dibahas. Selanjutnya kita langsung masuk ke manzumahnya ya. Jadi tadi muqaddimah tentang sanad, kemudian sekarang kita langsung masuk ke manzumahnya. Ya. Di sini beliau mulai abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Nah, ini ya, manzumah itu ciri khasnya ada sajaknya ya. Abda'u bil hamdi musalliyan ala ya, ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Nah, sama-sama la kayak gitu ya. Artinya abda'u bil hamdi, aku memulai dengan pujian. Alhamd artinya pujian. Pujian yang diiringi dengan sifat mengagungkan serta dengan kecintaan kayak gitu ya. Jadi pujian itu kalau dalam bahasa Arab ada banyak katanya ya. Untuk mengungkapkan pujian itu ada banyak. Ada yang mengatakan dengan alhamdu itu pujian artinya. Al-madhu juga pujian. Akan tapi yang membedakan adalah ketika al-madhu itu pujian biasa, pujian yang tanpa diiringi rasa pengagungan. Misalnya orang yang takut dengan raja gitu, maka dia memuji raja, itu merupakan al-madhu. Akan tapi alhamdu itu pujian yang diiringi dengan perasaan cinta sekaligus pengagungan terhadap apa yang dipuji. Itu membedakan. Akan tapi kalau bahasa kita sama ya, istilahnya semua sama, al-madhu sama alhamdu itu artinya adalah pujian, cuma pujian saja. Nah, kemudian abda'u bil hamdi musalliyan. Kemudian setelah beliau memuji Allah ya, maksudnya di sini ya. Beliau juga bersolawat ya, penulis ini bersolawat musalliyan ala Muhammadin ya. Beliau bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi nabiyyin ursila, yaitu sebaik-baik nabi yang diutus. Apa bedanya nabi dan rasul? Apa beda nabi dan rasul? Nabi dan rasul apa bedanya? Kalau nabi gimana? Ya, nabi tidak dibebankan untuk menyampaikan wahyu, tapi dia menerima berarti. Ya, berarti dia menerima. Nabi itu menerima wahyu, akan tapi tidak dibebankan padanya untuk menyampaikannya. Kalau rasul, dia dibebankan untuk menyampaikannya. Oleh karena itu, Rasulullah itu ada dua ini ya. Rasulullah itu kan nabi dan rasul, dan ada dua waktu diangkatnya beliau. Jadi beliau itu diangkat menjadi nabi, kemudian baru diangkat menjadi rasul. Nah, diangkat menjadi nabi ketika apa? Dengan Iqra ya, dengan surat Iqra ya, surat apa? Al-Alaq ya, Al-Alaq. Ketika beliau diutus, ketika turun pada beliau wahyu surat Al-Alaq itu 1 sampai 5, itu beliau diangkat menjadi nabi. Akan tapi beliau diangkat menjadi rasul ketika turun surat Al-Mudaththir ya. Karena di situ di surat Al-Mudaththir mulailah ada perintah untuk menyampaikan, ya kan? Qum fa'anzir, ya kan? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Nah, itu kan di situ perintah untuk menyampaikan wahyu yang telah diterima. Maka disitulah beliau diangkat menjadi rasul. Kemudian solawat
maksudnya sholawat itu adalah doa ya. Sholawat artinya doa. Sholawat kan artinya doa. Nah kalau misalnya sholawat Allah bagaimana? Kalau sholawat dari kita ke Nabi, doa kan? Kita berdoa untuk Nabi kayak gitu. Berdoa pada Allah untuk Nabi. Akan tapi kalau sholawat dari Allah bagaimana? Innallaha yusholluna 'alan nabi, ya kan? Apa maksudnya? Maksudnya adalah pujian ya, pujian Allah bagi Nabi di hadapan penduduk langit. Maksud dari sholawat Allah itu adalah itu, pujian bagi Nabi. Nah, itu tadi di bait pertama ya. Kemudian selanjutnya bait kedua, wadi minaqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Dan wadi ini maksudnya hadi ya, ini ya. Ini minaqsamil hadisi iddah, maksudnya ini tuh mandumah ini ya. Di antara minaqsamil hadisi iddah, di antara pembagian hadis ya, pembagian hadis. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Maka setiap pembagian itu akan datang ya bersama penjelasannya. Haddah itu maksudnya adalah takrif ya, al-haddu, takrifnya atau penjelasannya. Nah, selanjutnya penulis Al-Baiquni ini melanjutkan ke definisi tentang hadis sahih. Kan tapi karena waktu sudah habis, maka insya Allah akan dilanjutkan di pekan depan. Nah, untuk materi ini ada yang masih bingung nggak? Bisa dipertanyakannya. Tadi kita sudah membahas mengenai definisi mustalah ya. Mustalah itu apa saja? Mustalah itu apa? Kemudian kita berbicara tentang apa? Mabadi ilmu ya, atau muqaddimah ilmu yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui sebelum kita mempelajari satu ilmu, ada 10 poin. Setelah itu kita bicara juga tentang pentingnya isnad ya, pentingnya sanad, dan kita masuk ke hadis ke bait kedua ya, bait kedua dari Mandhumah Baiquniyah ini. Insyaallah berarti pertemuan hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.